Kenapa mereka ngincer negara-negara ASEAN? Soalnya hukum yang ngatur soal ini di ASEAN tuh masih kurang. Yang pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Atau sekitar 80 ribunya, itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kita bahas judul-judolan lagi. Kemarin kan kita udah sempat bahas Kamboja ya, yang banyak diyakini Kamboja tuh jadi berkembang pesat berkat bisnis judol yang menjamur di sana. Dan mirisnya di video itu kan gue udah ngejelasin kan, kalau ternyata yang jadi target sasaran judul-judul ini tuh emang orang kita, spesifik warga Indonesia. Nah tapi ternyata selain Indonesia, di Asia Tenggara ada satu negara lagi nih yang juga lagi berperang sama masalah judi online. Negara yang namanya Filipina. Ya di video yang kemarin itu kan sebenarnya kita juga udah sempat bahas dikit ya soal Filipina yang sempat jadi pusat bisnis judol juga sebelum Kamboja. Tapi kenapa ya Filipina sama Indonesia ini tuh bisa jadi target yang empuk banget buat judol? Apa yang menarik dari sana? Ada faktor apa aja nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana judol bisa makin nguasain Indonesia dan Filipina di Learning by Googling. Ya harus diakui sekarang ini negara-negara di Asia Tenggara tuh kan emang lagi pada ngadepin masalah umum yang sama ya. Masalah yang namanya judol, judi online. Ya jadi masalah sosial ini tuh nggak cuma marak di Indonesia doang ya. Di negara-negara Asia Tenggara lain juga, kayak di Kamboja yang pernah kita bahas. Terus Filipina, Laos, Thailand, sama Myanmar. Itu mereka tuh juga sama-sama lagi struggle dalam ngeberantas judol di negaranya masing-masing. Kalau menurut The Record, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara tuh emang udah berkembang jadi pusat kejahatan cyber baru. Jadi Asia Tenggara tuh dianggap menarik buat dijadiin lokasi operasi kelompok-kelompok kriminal digital. Termasuk di sini ya judol. Dan yang menarik kalau menurut AML Watcher disebut sebenarnya awalnya perjudolan ini tuh dianggap sebagai sektor yang menguntungkan loh di beberapa negara di Asia Tenggara. Soalnya judol tuh dianggap bisa mendatangkan banyak investor dari negara lain. Dan keuntungan yang dihasilkan dari sektor ini, dari judol ini juga tuh kan gede banget kan. Disebut kawasan Asia Pasifik tuh jadi klien terbesar di perjudolan. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 37% dari tahun 2022 sampai 2025. Dan diperkirakan di tahun 2030 nanti, keuntungan yang dihasilkan dari perjudolan tuh bakal mencapai 205 miliar US dollar. Edan. Dan ini angka segini nih di ASEAN doang loh. Wah. In the past 2 years, the rise of online gambling has become increasingly concerning. The number of people addicted to gambling continues to grow. Dan salah satu negara yang jadi pasar utama pelaku judol adalah Indonesia. Jadi kalau menurut angka pemerintah, di tahun 2023 aja disebut ada 3,7 juta orang Indonesia yang aktif main judol. Yang masang taruhan secara total sebanyak lebih dari 320 triliun rupiah. Atau sekitar 20 miliar US dollar. Terus dalam 3 bulan pertama di tahun 2024 aja, total transaksinya tuh udah mencapai 600 triliun rupiah atau sekitar 36,5 miliar US dollar. Dan dari 3,7 juta pemain judol di Indonesia ini, seenggaknya 2% diantaranya atau sekitar 80 ribunya, itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Anjir. Ini kebayang gak lu? Anak di bawah 10 tahun loh, masih kelas 4-3 SD berarti kan. Tapi otaknya udah codi. Yang penting gacor. Sakit anjir. Terus 11%-nya berusia antara 10 sampai 20 tahun. Ini aduh, speechless gue gila. Bener-bener banyak banget berarti ya bocah-bocah di bawah umur yang bahkan belum punya KTP tapi udah ketagihan judol, saking gampangnya diakses. Gila. Dan gilanya lagi, sebagian besar dari semua pemain judol ini, sekitar 80%-nya, mereka tuh berasal dari kalangan miskin atau berpenghasilan rendah. Jadi kebanyakan yang doyan judol tuh justru malah yang miskin-miskin nih. Yang nyari duitnya susah, sekalinya punya duit malah dipakai judol. Sampai kecanduan lagi. Kalah, tambah miskin aja. Dan selain Indonesia, ternyata Filipina juga tuh sekarang tuh ngalamin masalah yang sama nih. Kalau menurut Philippine Amusement and Gaming Corporation disebut, pendapatan kotor dari judol yang tercatat doang di tahun 2023 di Filipina itu mencapai 5 miliar US dollar. Itu baru yang tercatat tuh, yang nggak tercatatnya bisa lebih banyak lagi kan. Dan sekarang ini, Filipina sama Kamboja, mereka tuh disebut sebagai pusat perjudian online di kawasan Asia Tenggara. Karena saking banyaknya bandar yang beroperasi dari sana, yang nargetin masyarakat dari negara-negara ASEAN lainnya.
Terutama ya kita, Indonesia. Jadi kalau Indonesia tuh pure market ya, kebanyakan emang buat marketnya, emang buat pasarnya. Kalau Filipina nih, dia beroperasi iya, market juga iya. Paling bedanya itu tuh, tapi ya jatuhnya sama-sama korban lah. Throughout 2024, the government has recorded that approximately 8.8 million Indonesians have become gamblers or are linked to gambling operators. Oke, sekarang kita bahas alasannya. Alasan kenapa judol bisa segitu merajalelanya di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau menurut Center for Strategic and International Studies, awalnya tuh ya tadi. Soalnya negara-negara ASEAN tuh nganggep kalau judol ini bisa dijadikan solusi buat memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi. Kenapa nganggep gitu? Ya soalnya keuntungan dan perputaran duitnya tuh kan emang gede banget kan. Makanya beberapa negara tuh jadi tergoda pengen manfaatin ini buat memulihkan kondisi ekonominya. Kayak di Filipina misalnya, waktu Duterte masih ngejabat jadi presiden Filipina, dia tuh sempat loh melegalkan judol. Bahkan Duterte tuh mendorong pertumbuhan perusahaan judol yang namanya Philippine Offshore Gaming Operators atau yang biasa disebut POGO sebagai bagian dari peluang investasi, bisnis, dan wisata, terutama dari Cina. Dan sama kayak Kamboja, Filipina juga tuh sempat bikin peraturan yang ngedukung operator perjudolan. Dan ini bisa begini ya, soalnya itu tadi, mereka pikir judol tuh bisa bantu ningkatin perekonomian. Bahkan kalau menurut The Diplomat, diperkirakan selama dia dilegalkan, POGO ini dianggap sangat berkontribusi buat Filipina. Karena tiap tahunnya mereka tuh selalu nyumbang sekitar 500 juta US dollar ke pemerintah Filipina. Terus mereka juga dianggap berjasa soalnya mereka udah mempekerjakan banyak warga Filipina yang tadinya nganggur. Dan mereka juga udah menghasilkan pendapatan tidak langsung yang signifikan. Jadi ya gitu ya buat di Filipina ya. Emang awalnya di masa pemerintahan Duterte, judol tuh dilegalkan dan bahkan disupport sama pemerintah. Karena dianggap bisa ngebantu mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki kondisi ekonomi negara. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Why? Because it gives us 2 billion a month. Terus hal lain yang mungkin bisa dijadiin alasan juga, kalau menurut Milestone Health Center, soalnya sampai beberapa tahun lalu, kecanduan judi tuh masih belum dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Disebut komunitas psikiatris tuh masih nganggap kalau orang yang ngelakuin judi, ya itu tuh cuma sebagai tindakan kompulsif aja. Tindakan buat ngurangin stres dan kecemasan. Tapi terus makin kesini, menurut penelitian terkini, ternyata efek kecanduan judi itu kan sama kayak kecanduan narkotika ya. Pecandunya tuh sama-sama punya kecenderungan buat dapat lebih. Jadi kalau kita udah candu, kita tuh punya kecenderungan buat ngejar hadiah, walaupun kita sadar kalau resikonya tinggi. Nggak cuma dari segi materi, tapi juga dari segi kesehatan dan bahkan nyawa. Jadi sebenarnya ada resiko-resikonya. Resikonya tuh bisa dibilang ada banyak lah. Tapi tetap, karena yang dikejar tuh cuma kesenangan hadiah doang, jadi efek samping dan kerugian nyatanya tuh nggak akan diperhatikan. Atau malah dianggap sebagai modal. Modal buat dapetin kesenangan yang lebih besar. Mga regretful na yan, mga yan. And they know the idea of changing themselves, but since the addiction is so powerful, hindi nila magawa kasi nga meron silang certain perception na still they can gain money to change their life. Tingnan mo, mas worse pa to sa drugs right now. Nah, karena waktu itu resiko judol tuh belum disadari, masih dianggap sebagai game online biasa, jadinya Filipina di bawah pemerintahan Duterte, mereka tuh akhirnya melegalkan ratusan perusahaan POGO buat beroperasi di sana. Bahkan beberapa POGO tuh sampai berafiliasi sama GCash loh, berafiliasi sama aplikasi keuangan yang aktif digunakan sama 90 juta orang Filipina. Ya, GCash ini kayak OVO-nya sana lah jatuhnya lah. Dan faktor GCash ini juga yang akhirnya ngebikin POGO jadi makin gampang buat diakses dan dimainin sama orang-orang di sana. Judi. Nah, kalau menurut Rise of World, dengan banyaknya POGO yang berafiliasi sama GCash, ternyata ini nih ngebikin jumlah pemain judol perempuan di Filipina tuh jadi meningkat signifikan. Disebut sebanyak 20% dari semua orang yang minta tolong ke Profesora, itu adalah perempuan. Buat yang mungkin belum tahu, jadi Profesora tuh hotline buat ngebantu orang-orang yang kecanduan judol. Nah, dari semua orang yang nelfon ke sana, yang minta bantuan ke sana, itu 20%-nya adalah perempuan.
Padahal secara globalnya perempuan yang minta bantuan karena kecanduan judol tuh cuma 1% loh. Ini Filipina, perempuannya nyampe 20%. Dan setelah sempat sekian lama legal karena dianggap berkontribusi segala macem, akhirnya di bulan Juli 2024 kemarin, Presiden Bongbong Marcos dia secara resmi ngebanet semua bentuk pogo. Ngebanet semua bentuk judol, karena ternyata ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Mulai dari kerugian ekonomi sebesar miliaran US dollar sampai kerugian sosial di mana angka kriminalitas, perceraian, kemiskinan, dan bundir itu jadi meningkat gara-gara judol. Ini agak telat ya sadarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah daripada nggak sadar sama sekali kan. Effective today, all pogos are banned. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Dan balik lagi, kayak yang pernah kita bahas di video ini, kebanyakan perusahaan judol di Asia Tenggara tuh kan berasal atau dimilikinya sama orang Cina kan. Nah, kalau menurut channel News Asia, kenapa mereka ngincer negara-negara ASEAN? Soalnya hukum yang ngatur soal ini di ASEAN tuh masih kurang. Atau kalaupun ada hukumnya, itu biasanya tuh nggak tegas hukumnya. Jadi udah kan pasarnya menjanjikan, marketnya besar, hukum terkaitnya lemah lagi. Ya udah, cocok lah udah, menggiurkan lah udah. Dan karena itulah makanya akhirnya Asia Tenggara jadi salah satu wilayah dengan aktivitas judol terbesar. Dan sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan sama perjudolan ini tuh udah nyampe ke PBB loh. Makanya di awal Januari 2024, PBB lewat United Nations Office on Drugs and Crime, mereka tuh ngeluarin laporan yang nunjukin kalau judol tuh udah jadi bagian penting dari pencucian uang, sarana penggelapan dana, dan perdagangan manusia. Terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Terus sama PBB disorot juga kalau banyak negara di wilayah ini tuh yang justru mendukung aktivitas-aktivitas itu. Ya, soalnya di awal tahun 2024 kan negara-negara ASEAN tuh emang masih banyak yang belum ngebanet judol kan. Bahkan beberapa malah nge-support kan tadi. Baru beberapa doang kan yang udah ngebanet waktu itu. Kayak Singapura, Indonesia, Brunei, sama Malaysia. Walaupun ya ini nggak ngaruh-ngaruh banget juga ya. Tetap banyak yang ngejudol kan, tetap kan. Tapi ya dengan begitu seenggaknya pemerintahnya tuh udah nunjukin kalau mereka nggak setuju sama perjudolan. Dan jatuhnya udah ngelakuin action juga. Soalnya kan di sisi lain kan ada beberapa negara ASEAN yang nggak gitu kan. Yang masih ngebiarin atau bahkan ngasih lisensi ke judol-judol di sana. Padahal sama kayak yang dibilang PBB tadi, dengan adanya judol, penggelapan dana sama pencucian uang kan jadi lebih gampang kan. Belum lagi kalau ditambah soal perdagangan manusia dan berbagai bentuk penipuan juga, yang semuanya tuh masih berkaitan sama masalah judol. Kita juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Jadi sampai awal 2024 masih gitu tuh. Masih ngizinin, masih ngasih lisensi, sampai akhirnya dampak negatifnya kerasa sendiri. Dan dari situ akhirnya satu persatu negara ASEAN mulai pada ngebanet perusahaan-perusahaan judol. Tapi ya sama kayak yang terjadi di kita, ngebanet doang kan nggak cukup ya. Nggak terlalu ngaruh itu. Soalnya ya nggak diberantas sampai akar-akarnya kan. Ya kan ini sebenarnya jatuhnya supply and demand juga ya. Selama masih ada demand-nya, selama masih ada pecandunya yang butuh main judol, itu pasti platform-platform judulnya tuh bakal terus bermunculan tuh. Karena bandarnya nggak dihantem. Dan karena inilah makanya menurut ASEAN All, di KTT ASEAN Cina di bulan Oktober 2024 di Laos kemarin, perwakilan dari negara-negara yang tergabung tuh ngedesak supaya masalah judol ini jadi prioritas untuk diselesaikan. Soalnya ini nggak akan bisa nih kalau cuma diberantas sama polisi nasional dari negara masing-masing. Apalagi kebanyakan perusahaan judolnya juga kan ternyata berasalnya dari Cina. Beroperasinya di Kamboja sama Filipina, tapi asalnya pada dari Cina. Dan ya, dari poin-poin hasil pertemuan yang gue baca sih disebut, negara-negara ASEAN sama Cina mereka tuh bakal kerjasama dan ngejadiin upaya pemberantasan judol dan kejahatan cyber lainnya sebagai prioritas. Cuma ya kalau cara-cara atau tahapannya gimana itu sampai gue bikin video ini belum dikasih tahu ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira cara yang paling efektif buat ngeberantas judol tuh gimana? Silakan komen. Other foreign nationals, including those from Indonesia, Malaysia, and Vietnam, were also employed by POGOs. The majority of these gaming sites focused on a huge and largely untapped market, mainland China.
Oke, sekian Lerba Googling kali ini tentang gimana judol makin menghancurkan dan makin berkuasa di Indonesia dan Filipina. Dan ya sebenarnya di kawasan Asia Tenggara secara umum sih ya. Dan kalau di Filipina ternyata itu tuh alasannya tuh, karena dulu sempat dilegalin sama Duterte. Jadi ketika mereka sadar ini udah sangat susah nih, udah mengakar banget soalnya judolnya. Aduh. Makanya kalau ditanya bedanya yang di Indonesia sama Filipina, kalau di Indonesia tuh kan kita dari awal marketnya doang ya. Karena ya kita emang dari awal tuh udah nge-banned judol kan. Kalau Filipina ya itu, di sana juga banyak operatornya karena di sana sempat ngelegalin. Dan ya kalau mungkin di sini ada yang masih kecanduan judol, gua doain semoga bisa cepat terbebas ya. Amin. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, terus mau nanya, terus nambahin video, terus di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti